Mana mulai? Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi Syiah. Setelah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh yang kedua, tarekat Sufiyah. Menganggap bahwa gurunya, syekhnya sebagai wali, sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi. Sampai datang, sampai syekhnya mengatakan di buku-buku mereka, di kitab mereka, kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan dan saya sudah mati, kamu datang ke kubur saya, kata mereka begitu. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Yang pertama kali Syiah. Karena ini perbuatan siapa? Perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka 5 hari menjelang wafatnya Rasulullah mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid wa ana anhaakum an dzalik. Mudah-mudahan, kata Nabi SAW, 5 hari menjelang wafat, mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian jangan melakukan seperti mereka. Ini makam Habib Abdullah Al-Idrus, pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita dan umat Nabi Muhammad semuanya. Dulu ada kisah di sini, ada orang yang mau menziarahi makam orang tuanya atau makam gurunya ya. Dia ini tidak ke makam Fakih Muqaddam dulu. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada 2 orang datang ke dia. 2 orang datang ke dia, kemudian berkata, Zuru Fakih Muqaddam awalan. Ziarahlah kamu ke makam Fakih Muqaddam awalan. Karena apa? Karena dia adalah sahibul makom. Terus orang ini bertanya, kalian siapa? Tanya kepada 2 orang tadi, kalian ini sebenarnya siapa? Dijawab, saya adalah Abu Bakar dan saya adalah Umar. Akhirnya apa? Akhirnya mereka 2 orang ini keluar, kemudian jadi burung. Cerita ini terkenal, kemudian jadi burung, akhirnya terbang ke udara. Itu salah satu kita kalau ziarah ke sini, kita ziarah dulu ke makamnya Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Ada salah satu orang ziarah Rasulullah SAW ketika di kapal terombang ambing lebih dari 7 jam. Kalau kita kan cuma 7 jam kemarin. Ini terombang ambingnya sampai tidak bisa ke Mekah. Jadi gagal ziarah itu bukan cuma kita, di zaman dulu juga ada. Sampai gagal katanya kapal ini kalau terus tenggelam, kapal harus balik. Ketika balik sumpah, anak mau Mekah Madinah, sudah pamit harus pulang. Sedih. Di mimpi Rasulullah SAW ketika di mimpi mengatakan bahwasanya, wahai fulan, apa kamu nggak tahu ziarah cucuku Abdullah bin Alwi Al-Haddad tugdo arba'ina haji. 40 hajat kamu kalau kamu ziarah Allah akan kabulkan. Makanya kita minta begini, kita minta Allah hajat 40. Bisa dipungkiri, memang kuburan adalah sumber rezeki. Sungguh berani orang-orang yang mengatasnamakan dari keturunan Nabi, walau belum pasti, membuat cerita dusta kuburan wali menjadi makam keramat yang harus didatangi. Makam yang dihiasi dengan cerita-cerita dusta yang mengiringi, sehingga menarik orang awam yang terbodohi untuk datang mengunjungi. Maka cuan pun datang menghampiri, dan kuburan menjadi proyek sumber rezeki. Hanya saja proyek menjanjikan ini mengantarkan kepada kebinasaan karena membuat cerita penuh kedustaan seputar kuburan hanya demi cuan buat hidup mandiri. Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Kemudian lagi kalau kita lihat lagi kegiatan kaum muslimin lagi, banyak lagi kegiatan yang syirik. Ya, antum lihat kebanyakan kaum muslim ini kegiatan-kegiatan syirik dengan ziarah-ziarah kubur wali, ke kubur habib, kubur kiai, mereka datang ke sana untuk minta. Ini perbuatan syirik. Perjalanan mereka kadang dari luar kota, berapa jam mereka berjalan untuk itu. Kemudian untuk berbuat syirik, seluruh amalnya akan habis kalau orang berbuat syirik. Kita hidup ini diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun, tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, mentauhidkan Allah, bukan berbuat syirik. Orang kalau berbuat syirik, seluruh amalnya akan hapus. Pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, semuanya hapus. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau Muhammad berbuat syirik, akan hapus seluruh amal-amalmu dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 65, kalau engkau Muhammad berbuat syirik, akan hapus seluruh amal-amalmu. Hapus semuanya. Makanya jangan sampai kita berbuat syirik. Banyak orang-orang yang habiskan waktunya untuk berbuat syirik, yang dia wajib taubat kepada Allah, kembali dia kepada Islam yang benar, mentauhidkan Allah. Berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, dan mereka menjadikan kuburan ini sebagai tempat berdoa, doanya kepada Allah, tapi mereka jadikan tempat kuburan ini sebagai tempat doa, dan mereka anggap ya doa di tempat kuburan ini adalah sesuatu yang dianjurkan, maka bisa jatuh ke dalam bid'ah. Dan kalau mereka menganggap bahwa dengan berdoa di samping kuburan ini akan lebih dikabulkan, maka bisa jatuh ke syirik kecil, karena telah menjadikan yang sebagai sebab kebaikan, keberkahan, yang itu bukanlah sebagai sebab. Nah, dan kalau mereka menjadikan orang yang telah meninggal ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam ibadah, maka ini syirik besar. Kuburan adalah tempat yang diidentikan tanpa ibadah. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan tanpa Al-Quran, karena syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Baqarah. Nerangkan bahwa kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Sebagai orang kembali di masjid, antum pernah baca Al-Quran, tapi bawa kuburan daika penyamuk bijut, dah Al-Baqarah bijut, yang masjid ikhlas aja geduk, ya. Qul Allahu ahad aja nggak sabar dia baca kalau dalam masjid, tapi kalau di depan kuburan Yasin bisa tamat 2-3 kali. Ya. Nabi hanya menerangkan kepada kita bahwa kalau seorang datang ke pemakaman membacakan doa pemakaman, Assalamualaikum ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun, yaghfirullahu lana wa lakum wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nabi di sepertiga akhir malam pernah keluar dari kamarnya Aisyah. Aisyah menduga Nabi akan pergi ke rumah madunya. Setelah Aisyah kejar, rupanya didapati Nabi sedang mencermati, merenungi kematian di depan kuburan Baqiyah. Tidak disebutkan di situ Nabi gejak kuburan baik geplah yatin, kalau tamat 2 ga baru baliklah rumah. Enggak. Para sahabat juga demikian. Nah, kuburan Nabi di sisi mereka, tapi tidak ada satupun sahabat ya menjelang puasa atau setelah atau seterusnya gejak kuburan Nabi geduk geplah dika Yasin ya atau Al-Fatihah, enggak ada. Nah, maka kalau itu dilakukan sebagai ritual, ini jatuh ke dalam perbuatan mengada-adakan perkara baru di dalam agama Allah tanpa dasar dari Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian terkait masalah tabarruk dini, ada sebuah kaidah. Barang siapa yang melakukan tabarruk atas nama agama atau tabarruk dini, sementara tidak didukung dalil, maka dia melakukan perbuatan bid'ah. Kita ulangi. Barang siapa yang melakukan tabarruk dini, tabarruk atas nama agama, namun tidak didukung oleh dalil, berarti dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Contohnya apa? Contoh, ada orang yang berdoa di kuburan. Setiap kali dia berdoa, yang dicari kuburan. Kau mau ke kuburan mau ngapain? Saya punya hajat, mau tes CPNS. Saya mau berdoa di kuburan. Betul, dia tidak minta kepada ahli kubur, dia mintanya kepada Allah. Dan yang dipanggil Allah, Rabbana, Rabbana, Rabbi, Rabbi, ya Allah, berikanlah aku rizki, berikanlah aku kelancaran dalam berkarir, dan seterusnya. Yang dia minta Allah. Tapi dia meyakini, kalau doa ini saya baca di kuburan, akan lebih cepat mustajabnya. Sehingga dia ngalap berkah agar doanya mustajab di tempat yang diyakini itu sebagai tempat mustajab, padahal tidak ada dalil. Apa hukumnya? Dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Baik, berdoa di kuburan itu ada 4 macamnya. Yang pertama, mendoakan jenazah sebagai bentuk amalan yang kita lakukan ketika ziarah kubur. Bagian ini yang disyariatkan, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada
Aisyah radhiyallahu anha ketika ziarah kubur, bacalah assalamualaikum ya ahla diyari qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Maka ini mendoakan kebaikan untuk penghuni kubur. Yang kedua, datang ke kuburan namun tujuannya untuk kepentingan pribadi, bukan mendoakan penghuni kubur. Sehingga dia datang dengan membawa hajat. Kalau dia nggak punya kepentingan pribadi, dia nggak datang ke kuburan. Mau tes CPNS, kuburan rame. Lagi musim UN, kuburan rame. Ketika ada orang punya masalah, dia datang ke kuburan, terus berdoa. Yang dia minta Allah, tapi diiringi dengan keyakinan, kalau saya lakukan di sini cepat mustajab. Ini perbuatan bid'ah. Yang ketiga, dia berdoa untuk kepentingan pribadi di kuburan. Dia berdoa untuk kepentingan pribadi di kuburan yang dipanggil ahli kubur. Namun dia meyakini bahasanya Allah yang mengabulkan doanya, bukan ahli kubur. Sehingga maksud dia dengan berdoa di kuburan adalah ingin agar doanya diantarkan oleh penghuni kubur. Perbuatan seperti ini syirik akbar, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Misalnya ada orang mau nikahan, lalu dia ingin agar kegiatan nikahnya lancar, baik akadnya maupun resepsinya. Kemudian dia datang ke kuburan, simba nyuwun pangapunten niki putune badhe rabi, nyuwun pangestu, mintakan kepada Allah agar nanti Allah memberikan keberkahan bagi pernikahan saya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah nonton videonya ya. Ada orang yang berkomunikasi dengan bapaknya, ini gue lagi seret duitnya, mintakan kepada Allah biar lancar rezeki saya. Ini saya juga lagi seret, ini punya masalah ini, mintakan kepada Allah agar ini, agar ini. Dia komunikasi dengan penduduk kubur, dengan ahli kubur, dengan bapaknya yang sudah mati di kuburan, dengan harapan agar ruh ayahnya nanti akan menyampaikan doanya kepada Allah, kemudian dia lebih cepat mendapatkan pengabulan doa. Perbuatan ini syirik akbar. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Az-Zumar, ketika orang musyrikin ditanya oleh Nabi SAW, mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah aku menyembah kepada mereka kecuali tujuannya adalah agar mereka semakin mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yunus Allah juga berfirman, walladzina yad'una min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, padahal yang mereka sembah itu tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat, mereka mengatakan haula'i syufa'a'una 'indallah. Makhluk-makhluk ini nanti akan memberikan syafaat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat di mana yang dimaksud? Syafaat dalam bentuk mengantarkan doa, agar doanya lebih cepat mustajab. Ini perbuatan orang musyrikin di masa jahiliyah dan disebut oleh Allah sebagai beribadah kepada selain Allah. Yang keempat, berdoa di kuburan yang dipanggil adalah penduduk kubur dengan keyakinan penghuni kubur ini bisa mengabulkan doanya. Ini tidak ada muslim yang melakukannya dan tidak ada orang kafir musyrikin yang melakukannya, karena ini syirik rububiyah. Selama dia mengakui Allah yang Maha Kuasa, dia tidak akan melakukan praktek seperti ini. Maksud saya adalah orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala ada dan dia Maha Kuasa, dia meyakini yang mengabulkan doa hanya Allah. Sehingga dia tidak akan mungkin meyakini kalau penduduk kubur ini bisa mengabulkan doanya. Penghuni kubur tidak bisa mengabulkan doanya. Wallahu taala. Baik, maka dari penjelasan tadi yang dimaksud dengan bentuk tabaruk di kuburan yang sampai derajat bid'ah, dia mintanya kepada Allah tapi diiringi dengan keyakinan bahwa di tempat ini doa saya akan lebih mustajab. Dan ini tidak sampai masuk pada derajat kesyirikan. Wallahu a'lam.